pendahuluan. Bab 3 ini saya bagi menjadi dua bagian ya, himpunan dan operasi himpunan. Tadi pagi saya menambahkan teks operasi himpunan ya di LMS. Ya. Jadi di LMS untuk topik himpunan ada dua file ya. File yang pertama itu himpunan, file yang kedua itu operasi himpunan. Ya. Yang kedua baru tadi pagi saya tambahkan. Silahkan diunduh karena itu nanti akan menjadi bahan pembicaraan kita juga di dalam kuliah himpunan ini. Ya. Oke, pendahuluan ini akan mengaitkan himpunan ini dengan hidup sehari-hari, ya. Bahwa dalam hidup sehari-hari kita juga menggunakan istilah himpunan, kita juga menggunakan konsep himpunan, ya. Jadi himpunan itu tidak khas matematika ya, karena dalam hidup sehari-hari kita pakai, pengertiannya juga kita pakai ya. Jadi kalau misalnya kamu berbicara mengenai HIPMI, apa ini? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. HKTI, apa ini? Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Perbanas, apa ini? Perhimpunan Bank Swasta Nasional ya. Jadi sudah dipakai dalam bahasa sehari-hari ya. Lalu kita sebenarnya tidak asing ya dengan himpunan itu karena dalam hidup sehari-hari sudah kita pakai. Ya. Nah, dalam matematika akan kita pelajari secara formal. Ya. Dan nanti akan kita lihat bahwa konsep himpunan ini seperti logika sangat penting karena apa? Karena konsep-konsep dasar dari matematika selalu didefinisikan menggunakan himpunan. Ya. Jadi misalnya nanti mendefinisikan relasi, mendefinisikan fungsi, mendefinisikan operasi, dan seterusnya. Itu semua nanti akan kita definisikan menggunakan konsep himpunan. Ya, kalau kita mau mempelajari hal-hal ini harus belajar himpunan dulu ya, karena nanti akan dipakai. Ya. Nah, secara intuitif yang kita tahu ya, himpunan pengusaha muda itu kan sekelompok orang yang profesinya sama ya, pengusaha muda. Ya. Jadi secara intuitif himpunan adalah sekumpulan atau sekoleksi objek-objek atau orang-orang, bisa konkret, bisa abstrak, yang mempunyai kesamaan sifat tertentu ya. Semua pengusaha muda, semua petani dan seterusnya ya, semua mahasiswa dan seterusnya ya. Ini secara intuitif ya. Himpunan itu apa? Himpunan itu ya sekumpulan objek, boleh manusia, boleh benda, boleh konsep, boleh abstrak, boleh konkret. Ciri-cirinya adalah yang terkumpul dalam himpunan itu harus mempunyai ciri-ciri yang sama, ya, mempunyai kesamaan sifat tertentu. Ya. Nah, dalam kuliah ini, dalam pembahasan mengenai himpunan ini, kita sepakat bahwa suatu himpunan itu harus terdefinisi secara tegas. Ya. Bahasa Inggrisnya well defined, ya, terdefinisi dengan baik. Ya. Artinya apa? Artinya kita secara tegas selalu harus bisa menentukan
apakah suatu objek di dalam semesta merupakan anggota himpunan itu atau bukan anggota himpunan itu, ya. Jadi kita harus bisa menentukan dengan tegas, tidak ragu-ragu ya, tegas itu artinya ya. Tidak ragu-ragu, tegas setiap objek dalam semesta anggota atau bukan anggota himpunan itu, ya. Itu kesepakatan kita. Kalau tidak memenuhi syarat itu tidak disebut himpunan, ya. Nanti akan kita lihat, ya. Jadi seakan-akan ada batas yang tegas ya antara objek-objek dalam semesta yang menjadi anggota dan yang bukan anggota. Ya, maka himpunan yang kita bahas ini disebut himpunan tegas, ya, atau crisp set dalam bahasa Inggris. Ya. Nanti semester depan konsep ini akan kita kembangkan, ya, dalam mata kuliah yang namanya himpunan kabul, ya. Konsep ini akan kita kembangkan dalam kuliah himpunan kabul, ya. Tapi kuliah itu adalah kuliah pilihan, ya, bukan kuliah wajib. Ya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah himpunan tegas. Harus tegas bisa mengatakan objek ini dalam semesta anggota, ini bukan anggota, ya. Nanti akan kita lihat ya contohnya. Lalu ini sedikit riwayat historisnya ya, bahwa teori himpunan itu secara matematis mulai dikembangkan oleh seorang matematikawan bangsa Jerman yang bernama George Cantor, ya, meninggal dunia tahun 1918, ya. Ini orang yang pertama mengembangkan himpunan yang lebih formal dalam matematika, ya, tidak intuitif lagi, ya. Maka himpunan tegas ini seringkali juga disebut himpunan Cantor, ya. Cantor ini nama orangnya, George Cantor. Himpunan Cantor, himpunan tegas adalah himpunan yang harus mempunyai sifat tegas untuk menentukan anggota atau bukan anggota, ya. Nanti akan kita lihat di bawah ini ya. Ini contohnya ya. Sebelumnya kita lihat lambang-lambang. Ini udah biasa ya. Sudah biasa, sudah kita pakai ya. Dalam logika juga sudah kita pakai, ya. Himpunan kita lambangkan dengan huruf besar. Anggota himpunan kita lambangkan dengan huruf kecil. Ya. Anggota himpunan seringkali juga disebut elemen dari himpunan. Ya. Semesta wacana kita lambangkan dengan huruf U, ya. Universal set U atau X besar, ya, huruf besar ya. Semesta U atau X. Ya. Nah, ini kita ulang lagi. Suatu himpunan itu well defined atau terdefinisi dengan jelas, seperti yang saya katakan tadi, bila untuk setiap elemen dalam semesta harus dapat ditentukan dengan tegas apakah anggota atau bukan anggota. Ya, contoh himpunan mahasiswa Sanata Dharma. Nah, ini terdefinisi dengan baik, sebab dalam semesta semua manusia kita dapat dengan tegas mengatakan, oh ini mahasiswa Sanata Dharma, oh ini bukan mahasiswa Sanata Dharma. Ya. Kalau kamu terdaftar di Sanata Dharma mempunyai NIM, itu berarti kamu mahasiswa Sanata Dharma. Tegas ya, tidak pernah ragu-ragu.
Tetapi kalau kamu membentuk himpunan mahasiswa pemberani, kamu kumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang pemberani dalam suatu himpunan. Ya. Nah ini dalam teori himpunan kita tidak disebut himpunan yang well defined sebab kita tidak bisa menentukan dengan tegas apakah seseorang itu pemberani atau tidak pemberani, ya. Kita tidak bisa menentukan dengan tegas apakah seorang dalam semesta itu anggota atau bukan anggota, ya. Contoh lain himpunan mahasiswa pandai. Ya, ini juga tidak well defined, ya. Sebab apa? Tidak bisa kita menentukan dengan tegas, oh ini pandai. Kita ragu-ragu, ya. Ini pandai atau tidak pandai. Ya. Tapi kalau himpunan mahasiswa Sanata Dharma, nah, tidak ragu-ragu kita. Oh ini mahasiswa Sanata Dharma, ini bukan mahasiswa Sanata Dharma. Ya. Itu contoh himpunan yang well defined dan yang tidak well defined. Ya. Nanti himpunan yang tidak well defined ini akan kita pelajari dalam himpunan kabur, ya, semester depan. Ya. Himpunan yang tidak well defined ini nanti akan menjadi bahan pembahasan di dalam himpunan kabur. Ya. Yang di sini itu tidak disebut himpunan karena tidak well defined, nanti semester depan itu kita sebut himpunan tetapi himpunan yang kabur. Ya. Lambang-lambang ini sudah kamu pakai juga, ya. Sudah sering kamu pakai dalam UTS kemarin pun juga kamu pakai. Ya. Ini lambang-lambang yang standar, ya, untuk himpunan bilangan. Ya. Himpunan bilangan itu yang paling sering dipakai dalam matematika, ya. Jadi lambangnya kita tentukan, standar tidak kita ubah-ubah, ya. Himpunan semua bilangan bulat positif atau bilangan asli, lambangnya N, ya. Natural numbers, bahasa Inggris. Himpunan semua bilangan bulat, lambangnya Z. Ya. Nah, mengapa Z? Karena ini dari bahasa Jerman, ya, yaitu Zahl artinya menghitung, ya, menghitung, dipakai untuk menghitung, ya. Jadi himpunan semua bilangan bulat itu lambangnya ini dari bahasa Jerman. Kalau N ini dari bahasa Inggris, ya. Nah, ini diciptakan oleh orang Jerman soalnya, ya. Ya, kita ikut. Dan sudah kamu pakai juga, kan? Kalau kamu menulis Z itu berarti himpunan semua bilangan bulat, ya. N semua bilangan bulat positif atau bilangan asli, ya. Q himpunan semua bilangan rasional, ya. R himpunan semua bilangan real, C himpunan semua bilangan kompleks. Ya, ini lambang yang standar, ya, yang tidak kita ubah-ubah. Ya, kalau mau ngomong tentang himpunan bilangan real, kita pakai lambang R. Kalau ngomong mulai himpunan bilangan bulat, kita pakai lambang Z dan seterusnya. Ya. Berikutnya ini juga sudah kamu pakai, ya, tidak usah dibahas di sini, ya, ini karena sudah kita pakai, ya, sudah sering dipakai, ya. Kalau X adalah anggota himpunan A, lambangnya seperti ini. Kalau X, Y bukan anggota himpunan A, lambangnya seperti ini. Ya, ini sudah kita pakai, ya, jadi tidak usah dibahas. Ya. Berikutnya juga sudah banyak dibahas di SMP ini, ya.
di SMP juga sudah dibahas ya. Bagaimana kita menyatakan suatu himpunan ya. Ada beberapa cara. Cara pertama disebut cara daftar. Karena apa? Karena anggota-anggotanya kita daftar satu persatu. Ya. Seperti ini, A, B, C, D, E anggotanya. Ini Jakarta, Tokyo, Melbourne, Amsterdam, Kairo, Boston. Ini Adi, Nina, Tony, Dewi, Agung. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, titik-titik. Nah, jadi supaya bisa disebut satu persatu, himpunannya harus himpunan yang diskrit ini. Ya. Himpunan diskrit itu apa? Himpunan diskrit itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya bisa dibedakan ya antara A dan B. Ya. Himpunan yang tidak diskrit itu contohnya adalah himpunan bilangan real. Ya. Tidak bisa dibeda-bedakan ya antara elemen satu dengan elemen yang lain karena untuk setiap dua elemen di tengah-tengahnya selalu ada elemen lainnya ya. Jadi tidak bisa menggunakan cara daftar ya. Kalau himpunan semua bilangan real tidak bisa menggunakan cara daftar ya. Hanya bisa kalau himpunannya diskrit. Nah, ini diskrit contohnya seperti ini diskrit ya. Antara A, B, C, D, E dapat dibeda-bedakan ya. Jadi dapat kita tulis satu persatu. Nah, boleh berhingga, boleh tak hingga, asal diskrit ya. Ini tak hingga ya, bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, 5 titik-titik. Ini artinya dan seterusnya sampai tak hingga ya. Boleh berhingga, boleh tak hingga. Ya. Nah, untuk himpunan dalam semesta bilangan real yang tidak bisa menggunakan cara daftar, kita menggunakan cara apa? Cara syarat keanggotaan. Ya. Dan kita nyatakan adalah syarat untuk menjadi anggota himpunan tersebut. Ya. Jadi yang kita tulis bukan anggotanya. Kalau cara daftar itu yang kita tulis anggotanya satu persatu ya. Kalau syarat keanggotaan itu yang kita tulis syaratnya. Ya, syaratnya itu berupa proposisi ya. Proposisi yang kita pelajari pada logika. Ya. Syarat untuk menjadi anggota himpunan tersebut. Misalkan himpunan mahasiswa Sanata Dharma. Ya. Mahasiswa Sanata Dharma itu adalah syarat untuk menjadi anggota himpunan tersebut. Ya. Jadi kalau tidak bisa menggunakan cara daftar, kita menggunakan cara lain yaitu cara kita sebutkan syaratnya. Ya. Tidak bisa kita tulis satu persatu anggotanya, maka kita tulis syaratnya untuk menjadi anggota himpunan tersebut. Syaratnya berupa suatu proposisi. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. A, himpunan semua X, pakai variabel X ya. Tidak tertentu ya. Lalu garis tegak, X adalah salah satu dari 5 huruf pertama dari abjad. Ini syaratnya ya. Nah, lalu anggotanya ini ya. A, B, C, D, E. Ya. X adalah salah satu dari 5 huruf pertama dalam abjad. Nah, lalu ini A, B, C, D, E. Ya. D adalah himpunan mahasiswa program studi matematika. Ini syaratnya ya. Jadi tidak kita sebut satu persatu. Kalau disebut satu persatu itu
Bisa, tapi daftarnya panjang sekali ya, karena mahasiswa prodi matematika itu ada lebih dari 100 orang. Ya. Jadi daftarnya menjadi panjang sekali, tidak sependek ini ya. Ini hanya 5 atau 6 atau 10 ya. Z himpunan semua bilangan bulat, apalagi ini ya, anggotanya tak hingga banyak. Ya. N, ya, N itu tadi himpunan semua bilangan bulat positif ya. Himpunan semua bilangan bulat dan positif. Nah, lihat syaratnya adalah suatu proposisi. Ya. Di sini proposisinya konjungsi. Ya. Himpunan semua X garis tegak X anggota Z berarti X bilangan bulat dan X lebih besar 0 berarti X positif. Himpunan semua bilangan bulat positif. Ya, N bilangan asli. Ya. Ini syarat keanggotaannya. Nah, jadi bedanya tidak kita tulis anggotanya satu persatu, tetapi yang kita tulis adalah syarat menjadi anggota himpunan tersebut. Ya. Cara yang ketiga adalah menggunakan yang disebut fungsi karakteristik. Mengapa disebut karakteristik? Karena mencirikan karakter kekasan dari himpunan yang bersangkutan. Ya. Fungsi mempunyai domain dan kodomain. Ya. Fungsinya diberi lambang C, ini bukan X ya, ini huruf Yunani C. Ya. Ini bukan X ini ya, tapi ini C. C itu adalah singkatan dari karakteristik, ya, bahasa Inggris ya, karakteristik. Fungsi karakteristik dari himpunan A adalah fungsi dari semesta X ke himpunan dua elemen, 0 dan 1. Ya. 0 itu nilai salah, 1 itu nilai benar. Ya. Logika matematik ini. Ya. Dengan aturan sebagai berikut, CA X itu akan bernilai 1 kalau X anggota A. Akan bernilai 0 kalau X bukan anggota A. X anggota semesta. Ya, untuk setiap X anggota semesta, CAX bernilai 1 kalau X anggota A, bernilai 0 kalau X bukan anggota A. Ya, itu disebut fungsi karakteristik. Ya. Ini nanti akan kita pakai kalau kita belajar logika kabur atau himpunan kabur. Ya. Fungsi ini akan kita kembangkan menjadi fungsi keanggotaan. Tapi itu nanti ya. Maka kalau kita belajar himpunan kabur, kita perlu mengenal fungsi karakteristik ya, dari suatu himpunan tegas. Ya. Contoh, kalau X-nya adalah A, B, C, D, E, huruf X adalah huruf dalam abjad berarti A sampai Z. Ya, semestanya A sampai Z. Sedangkan himpunan A adalah ini A, B, C, D, E. Maka fungsi karakteristiknya adalah CAX sama dengan 1 jika X salah satu dari 5 huruf pertama dalam abjad, 0 jika lainnya, jika tidak memenuhi syarat ini. Ya. Ada pertanyaan?
Romo, saya mau bertanya. Marceliana. Marceliana. Jadi kalau di fungsi karakteristik nanti tetap ada syaratnya ya, Romo? Iya, syarat menjadi anggota kan. Terima kasih, Romo. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, jangan ragu-ragu bertanya. Romo, saya ingin bertanya. Justin? Kalau yang fungsi karakteristik itu bisa nggak kita definisiin pakai cara kedua? Yang syarat. Maksudnya apa maksudnya? Kayak di contoh 3.3 itu kan akan bernilai 1 benar jika X itu salah satu dari 5 huruf pertama dalam abjad. Nah, itu kan di cara kedua bisa dinyatakan pakai syaratnya langsung. Bisa. Terus kegunaan spesifik fungsi karakteristik ini untuk apa ya, Romo? Kegunaannya adalah nanti kita kembangkan ya, nilainya 1 dan 0 ini akan kita kembangkan ya, menjadi himpunan yang lebih luas daripada himpunan yang sekarang kita pelajari. Nah, itu yang disebut himpunan kabur ya, yang akan kita bahas semester depan kalau kamu mengambil kuliah pilihan himpunan kabur. Ya, jadi gunanya ini nanti akan bisa kita kembangkan menjadi fungsi yang lain yang disebut fungsi keanggotaan. Ya, kalau kita tidak belajar fungsi karakteristik, kita akan mengalami kesulitan nanti kalau kita membahas fungsi keanggotaan, karena fungsi keanggotaan adalah perluasan dari fungsi karakteristik. Begitu. Baik, Romo. Terima kasih. Ya. Nah, berikutnya ada beberapa konsep yang sudah dikenal, yaitu himpunan kosong dan himpunan bagian atau subhimpunan. Ya. Himpunan kosong tentu saja himpunan yang tidak punya anggota ya. Nah, himpunan kosong itu himpunan. Seringkali orang menganggap himpunan kosong itu bukan himpunan. Himpunan kosong itu himpunan ya, tetapi tidak ada anggotanya. Seperti kotak ya. Kotak itu bisa ada isinya, bisa tidak ada isinya. Lalu kalau kotak itu tidak ada isinya, kotak kosong, kan tetap disebut kotak ya. Tidak bisa kamu mengatakan kalau kotak itu tidak ada isinya, maka dia bukan kotak lagi. Oh tidak, ya dia tetap kotak ya. Dus yang tidak ada isinya tetap dus, tetapi dus kosong. Ya. Nah, ini jangan dicampur adukkan ya, jangan dianggap bahwa himpunan kosong itu bukan himpunan ya, tapi tidak mempunyai anggota. Ya, lambangnya ini ya, burung kurawal buka tutup atau pi ini ya, ini juga huruf Yunani ya, huruf kecil pi ya. Lalu ada lagi himpunan yang anggotanya hanya satu saja, yaitu himpunan yang disebut himpunan elemen tunggal atau singleton. Nah, contohnya himpunan Presiden Republik Indonesia. Nah, anggotanya hanya satu ya. Kalau himpunan provinsi-provinsi di Indonesia, nah, anggotanya ada 34 ya. Tapi kalau himpunan Gubernur Jawa Tengah, anggotanya hanya satu ya.
Jadi ada banyak himpunan yang anggotanya hanya satu objek. Ya, itu disebut himpunan elemen tunggal atau singleton, ya, bahasa Inggrisnya. Contohnya ini ya, anggotanya hanya sebuah, ini anggotanya tidak ada anggotanya. Ya. Contoh, himpunan A adalah himpunan semua X bilangan real, sedemikian sehingga X positif dan X negatif. Ya, semua X yang memenuhi syarat keanggotaan ini, anggota A ya, anggota A adalah semua X yang memenuhi syarat keanggotaan ini kan. Ya kamu cari X mana yang memenuhi syarat ini. Positif dan itu berarti kedua-duanya harus benar ya. Positif dan negatif. Ada nggak bilangan real yang positif dan sekaligus negatif? Tidak ada. Ya. Jadi tidak ada bilangan real dalam semesta R yang memenuhi syarat ini. Jadi ini himpunan yang tidak ada anggotanya. Ya. Bisa dinyatakan dengan syarat keanggotaan, tapi tidak ada anggotanya. Ya. Kalau ini himpunan semua X, B sama dengan himpunan semua X bilangan real, sedemikian sehingga X lebih besar 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 0. Ya, carilah semua X yang memenuhi ini. Memenuhi ini artinya memenuhi kedua-duanya ini. Ya. Ini ada salah cetak ya. Ini harusnya bukan lebih besar tetapi seperti ini ya. Lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Jadi ini salah cetak di sini ya. Himpunan semua bilangan real yang syarat keanggotaannya X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 0. Ya. Ini kurang atau sama dengan 0 yang di sini. Ya. Lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 0. Carilah X yang memenuhi syarat ini. Syarat ini konjungsi, jadi harus memenuhi kedua-duanya. Ya. Lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 0. Satu-satunya X yang memenuhi ini adalah X sama dengan 0. Ya. X sama dengan 0 itu memenuhi ini, X sama dengan 0 memenuhi ini. Ya. Jadi himpunan ini adalah contoh himpunan yang anggotanya satu elemen. Ya. Ini himpunan yang tidak punya anggota, ini singleton atau himpunan elemen tunggal. Ya. Ada pertanyaan?
himpunan bagian. Ya. Himpunan A dalam semesta X dikatakan merupakan himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B dengan notasi seperti ini. Ini sudah biasa ya. Di SMP, SMA sudah sering dipakai. A, himpunan bagian dari B. Ini ada tanda garisnya ya, berarti boleh sama. Ini mirip dengan ini ya, lebih kecil atau sama. Ini nanti akan kita lihat ya, kalau tidak ada tanda sama dengannya ini. Ya. Jadi kalau kita mau mengatakan A adalah himpunan bagian dari B, maka definisinya jika dan hanya jika setiap anggota A adalah anggota B. Ya. Jika dan hanya jika untuk setiap X, bila X anggota A, maka X anggota B. Ya. Nah, masih ingat ya, ini yang kita pelajari semester yang lalu ya. Ini proposisi berkuantor. Ya, ini kita pelajari semester, kita pelajari kemarin ya dalam kuliah logika matematis ya. Ini kuantor universal, ini implikasi. Ya. Semua elemen dalam semesta yang mempunyai sifat jika elemen itu anggota A, maka dia anggota B. Ya. Itu definisi himpunan bagian. Ya. Contohnya, Z adalah himpunan bagian dari R. Sebab apa? Setiap anggota Z adalah anggota R. Setiap bilangan bulat adalah bilangan real. Ya. S adalah himpunan semua mahasiswa Sanata Dharma. Semestanya M. M adalah himpunan semua manusia. Jadi S itu himpunan bagian dari M karena semua mahasiswa Sanata Dharma adalah manusia. Ya. Semua mahasiswa Sanata Dharma adalah manusia. Semua anggota S adalah anggota M. Ya. Nah, sekarang metode pembuktian. Ya. Bagaimana kalau kamu disuruh membuktikan bahwa A itu himpunan bagian dari B? Ya. Bagaimana kita membuktikan bahwa A himpunan bagian dari B? Ya. Karena definisinya seperti ini, A himpunan bagian dari B, ya. Karena definisinya itu seperti ini, bagaimana cara membuktikan bahwa A itu himpunan bagian dari B? Ya, kita menggunakan definisi ini. Untuk setiap X, bila X anggota A, maka X anggota B. Ya, kita ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin dalam metode pembuktian. Ya, pertama, untuk membuktikan proposisi berkuantor universal, kita mengambil sembarang. Ya, tidak boleh dengan contoh. Nah, contohnya, misalkan contohnya 5 bilangan bulat dan 5 bilangan real. Ya, tidak boleh ya, harus semua. Berarti kalau mau semua ya harus ambil sebarang elemen dalam semesta. Ya. Itu yang kita pelajari kemarin kan. Kalau membuktikan proposisi berkuantor universal, kita menggunakan ambil sembarang anggota semesta. Ya. Kemudian kita membuktikan implikasi secara langsung. Kemarin sudah kita pelajari juga. X anggota A itu diambil sebagai premis, kemudian X anggota B kita buktikan.
Ya. X anggota A itu kita ambil sebagai premis, jadi kita anggap benar. Kemudian X anggota B kita buktikan, kita turunkan dengan kaidah-kaidah inferensi yang berlaku. Ya. Jadi untuk membuktikan bahwa A himpunan bagian dari B, kita mengambil sebarang elemen. Ya. Sebarang elemen. Sebarang elemen yang bagaimana? Yang anggota A. Nah, ini X anggota A sebagai premis ya. X anggota A sebagai premis. Jadi kita mengambil sembarang elemen dan sembarang elemen itu anggota himpunan A. Kita anggap benar ya sebagai premis. Kemudian kita berusaha membuktikan bahwa X itu anggota B. Ya, jadi kita membuktikan implikasi ini. Ya, X anggota A itu premis, X anggota B itu dibuktikan. Ya, karena ini sembarang, berarti proposisi berkuantor itu benar untuk setiap X. Jika X anggota A, maka X anggota B. Jadi kesimpulannya A himpunan bagian dari B. Ya. Kemudian mengenai himpunan bagian ini ada 3 catatan. Nah, catatan pertama, sebarang himpunan A selalu himpunan bagian dari semesta. Nah, sembarang himpunan A selalu himpunan bagian dari semesta karena implikasi X anggota A maka X anggota X selalu benar. Mengapa? Karena konsekuensinya ini selalu benar ya. Karena ini semesta. Berarti X anggota X ini selalu benar ya. Nah, ini bisa benar, bisa salah. Kalau ini benar, benar. Kalau ini salah, ini benar juga benar. Ya. Jadi implikasi ini selalu benar. Jadi proposisi ini selalu benar, yaitu bahwa setiap himpunan A adalah himpunan bagian dari semesta X. Ya. Lalu yang kedua, setiap himpunan bagian dari dirinya sendiri. Ini jelas ya. X anggota A maka X anggota A. Ya. Bila X anggota A, maka X anggota A selalu benar ini karena apa? Kalau ini benar, implikasi benar. Kalau ini salah, implikasi benar. Ya, jadi ini selalu benar. Ya, jadi selalu benar bahwa setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Ya. Lalu yang catatan yang ketiga, himpunan kosong selalu himpunan bagian dari sembarang himpunan. Sebab implikasi ini kan definisi himpunan bagian ya. Bila X anggota kosong, maka X anggota A. Ya. Nah, X anggota kosong ini selalu salah ya. Karena apa? Karena kosong tidak punya anggota ya. Jadi X anggota kosong ini salah. Jadi kalau ini salah implikasinya benar ya. Karena ini kalau ini salah ini benar, implikasi benar. Kalau ini salah implikasi juga benar. Ya. Definisi implikasi menggunakan tabel kebenaran. Jadi ada 3 catatan. Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari semesta. Setiap himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan A. Ya. Ada pertanyaan? Jangan ragu-ragu bertanya ya.
Apa yang tidak jelas? Silakan bertanya. Kok diam semua ya? Nanda Norianda, silakan bertanya. Skolastika, Andika, silakan bertanya. Belum ada, Romo. Kristantinaku. Kristantinaku ini sedang tidur ini kelihatannya. Kristantinaku ada di mana ya? Sedang tidur kan? Ikut kuliah sambil tidur ini ya. Di Sinta mana wajahnya? Selamat pagi, Romo. Maaf, di rumah baru rame, Romo, nggak bisa on cam. Rame apa artinya rame? Ini baru ada yang ngurus buat gereja, Romo. Kuliah kok sambil ngurus gereja? Maksudnya baru ada tamu, Romo. Made Raditya, Iya, Romo. kamu sedang apa? Sedang membaca ulang, Romo. Ada pertanyaan? Tadi sebenarnya saya mau nanya yang contoh 3.4 sih. Katanya memang kesalahan penulisan di PDF-nya, Romo. Apa? Tadi saya mau nanya yang contoh 3.4. Cuma tadi kan emang kesalahan dari penulisan PDF ya, yang nomor 2-nya. Ini lebih besar atau sama dengan? Iya, awalnya saya sedikit bingung di situ, saya mau nanya. Cuma Romo udah mengkoreksi tadi. Ya, oke. Clara Nainggolan, Pagi, Romo. kamu sedang apa? Clara, mana Clara? Garda Resa Sembiring, ada pertanyaan apa? Saya kurang jelas tadi pas X himpunan X elemen kosong, maka yang tolong scroll ke bawah, Romo. Oh ya, oke. Ini ya. Ini kan? Yang kurang bawah, Romo. Apa? Ini kan? Iya, Romo. Ya, kurang jelas tadi di situ, Romo. Kurang jelas? Iya, Romo. Ini implikasi kan ini? Membuktikan himpunan bagian itu kan menggunakan definisi ini. Ya.
semua anggota semesta, bila X anggota A, maka X anggota B. Itu definisi A himpunan bagian dari B. Ya. Sekarang A-nya kamu ganti kosong. Kosong himpunan bagian dari A. Berarti untuk setiap X dalam semesta, bila X anggota kosong, maka X anggota A. Ya kan? Nah, dari situ ya. Jadi bila X anggota kosong, maka X anggota A. Kosong itu tidak punya anggota kan? Jadi proposisi X anggota kosong itu adalah proposisi yang selalu salah. Ya, karena X itu bukan anggota kosong. Sebab apa? Sebab kosong tidak punya anggota. Ya. Jadi antecedennya ini salah. Konsekuennya bisa benar, bisa salah. Ya. Nah, kalau anteseden salah, konsekuennya benar, proposisi bernilai, implikasi bernilai benar. Kalau anteseden salah, konsekuennya juga salah, implikasi juga bernilai benar. Ya, jadi implikasi ini selalu benar, tidak pernah salah implikasi ini. Ya. Nah, kalau implikasi ini selalu benar, berarti himpunan kosong adalah himpunan bagian dari A. A-nya sembarang ya, jadi himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Begitu. Bagaimana? Sudah mengerti Romo. Terima kasih Romo. Ya, itu asal usulnya dari definisi himpunan bagian ya. Ini definisi ini yang kita pakai ya, membuktikan himpunan bagian selalu membuktikan implikasi ya. A himpunan bagian dari B membuktikannya semua anggota A adalah anggota B. Jadi jika X anggota A maka X anggota B. Implikasi ya, kita buktikan. X anggota A itu kita ambil sebagai premis. Kita anggap benar. Lalu kita buktikan bahwa X anggota B. Ya. Tapi dalam 3 catatan ini, implikasinya itu selalu benar. Ya. Dalam 3 catatan ini. Ini selalu benar karena konsekuensinya selalu benar. Ini selalu benar karena proposisi konsekuen dan anteseden dan konsekuen adalah proposisi yang sama. Jadi sama-sama benar, sama-sama salah, implikasinya selalu benar. Ya. Lalu yang ketiga juga selalu benar karena apa? Karena antecedennya selalu salah. Jadi implikasinya selalu benar. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan catatan yang kedua dan yang ketiga ini. Ya. Kalau kamu punya himpunan A sendiri himpunan bagian dari A. Kemudian kosong juga himpunan bagian dari A. Ya, jadi untuk setiap himpunan kosong dan himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan A tersebut ya. Berdasar ini ya, himpunan kosong dan himpunan A sendiri adalah himpunan bagian dari A ya. Untuk setiap himpunan A, himpunan kosong, himpunan bagian dari A, himpunan A sendiri juga himpunan bagian dari A ya. Untuk setiap himpunan A, himpunan kosong dan himpunan A sendiri merupakan himpunan bagian dari A yang disebut himpunan bagian tak sejati atau trivial. Ya. Himpunan kosong dan himpunan A sendiri adalah himpunan bagian, tetapi kita sebut
tak sejati atau trivial. Ya, nanti akan kita lihat kalau kita sudah mempelajari himpunan kuasa, ya akan lebih jelas nanti. Ya. Nah, himpunan lainnya itu disebut himpunan sejati atau tak trivial. Lainnya itu artinya apa? Bukan himpunan kosong, bukan himpunan A sendiri. Ya. Nah, jadi kapan B itu adalah himpunan bagian sejati dari A? Kalau B adalah himpunan bagian dari A dan B tidak sama dengan kosong, B tidak sama dengan A. Ya. Kosong dan A ini adalah himpunan bagian yang tak sejati. Kalau B bukan kosong dan bukan A, berarti B itu adalah himpunan bagian sejati. Ya. Mengerti apa tidak? Siapa yang tidak mengerti? Nah, kalau sejati sama dengan di bawahnya ini kita hilangkan. Ya, karena B tidak sama dengan A, jadi tanda sama dengan di bawahnya ini kita hilangkan. Kalau B himpunan bagian sejati dari A, karena B tidak sama dengan A, tanda sama dengannya kita hilangkan, kita tulis seperti ini. Ya, tidak ada tanda sama dengannya. Ya. Jadi ini B himpunan bagian dari A, ini B himpunan bagian sejati dari A. Nah. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Ayo. Jangan ragu-ragu. Romo, saya ingin bertanya, Romo. Siapa itu? Skolastika. Skolastika, silakan. Kalau himpunan kosong itu bagian dari himpunan kosong juga nggak, Romo? Oh iya, jelas ya. Karena ini ya. Karena ini A selalu himpunan bagian dari A kan? Ya. Nah, kalau A-nya kamu ganti kosong, berarti apa? Kosong himpunan bagian dari kosong. Ya. Kosong himpunan bagian dari kosong, ya. Mengerti apa tidak itu skolastika itu ya? Mengerti, Romo. Terima kasih, Romo. Jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari himpunan kosong. Buktinya X di dalam kosong, maka ini implikasi yang harus kita buktikan ini kan. Ya, ini nilainya salah, ini nilainya salah. Jadi implikasinya benar. Ya. X anggota kosong itu salah karena kosong tidak punya anggota. Jadi antecedennya salah, konsekuensinya salah, jadi implikasinya benar. Ya. Nah, jadi kosong itu adalah himpunan bagian dari kosong. Ya. Nah, kalau himpunan bagian sejati, saya beri contoh ya dengan gambar mungkin ya. Dengan gambar. Misalkan ini A. Ya. Isinya misalkan 1,
2, 5, 7, 9, 10, 15. Ya. Nah, ini B misalkan. Ya. A-nya anggotanya 1, 2, 7, 9, 5, 10, 15. B anggotanya 2, 7, 5. Ya. Semua anggota B adalah anggota A kan? Berarti B adalah himpunan bagian dari A. Ya. B adalah himpunan bagian dari A dan himpunan bagian sejati karena apa? Karena B tidak kosong, B tidak sama dengan A. Ya. B tidak kosong, ada anggotanya ya. Tidak sama dengan A karena A itu anggotanya jauh lebih banyak dari B. Ya. Jadi B adalah himpunan bagian dari A. Ya. B adalah himpunan bagian dari A. Kemudian B itu tidak kosong dan B tidak sama dengan A. Ya. Jadi akibatnya B adalah himpunan bagian sejati dari A. Ya. Yang tidak sejati itu ada 2. A sendiri, seluruhnya sendiri ini, himpunan bagian tidak sejati, dan himpunan kosong. Ya. Lainnya itu artinya apa? Bukan himpunan kosong dan bukan A sendiri. Himpunan bagian lainnya adalah himpunan bagian yang bukan himpunan kosong dan tidak sama dengan A sendiri. Itu disebut himpunan bagian sejati ya, atau tak trivial. Ya. Ini dari sini ya, dari atasnya ini ya, himpunan bagian dari A yang tidak kosong dan tidak sama dengan A disebut himpunan bagian sejati. Ya, lambangnya ini. Ya. Yang tidak sejati itu ada 2, yaitu himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ya. Tidak sejati selalu 2, yaitu himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ya. Lainnya, himpunan bagian sejati itu asal bukan ini ya, yaitu bukan himpunan kosong, bukan himpunan A. Ya. Oke. Berikutnya sama dengan sekarang. Ya. 2 himpunan sama. Kapan 2 himpunan dikatakan sama? Jadi mahasiswa kalau ditanya ini, kapan 2 himpunan dikatakan sama? Biasanya mahasiswa menjawab kalau anggotanya sama. Jangan begitu jawabannya. Ya. Jawabannya jangan begitu. Jawabannya harus begini, matematis jawabannya ya. 2 himpunan A dikatakan sama dengan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B dan sebaliknya setiap anggota himpunan B adalah anggota himpunan A. Jadi semua anggota A adalah anggota B, semua anggota B adalah anggota A. Itu 2 himpunan sama. Ya. Nah, semua anggota A adalah anggota B itu artinya apa? Artinya A himpunan bagian dari B. Lalu semua anggota B adalah anggota A ini, setiap anggota B adalah anggota A, itu artinya apa? Artinya B himpunan bagian dari A. Nah, jadi
A itu sama dengan B jika dan hanya jika, ini kata lainnya ya, ekuivalen ya. A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A ya. Ini bukan definisi yang lain ya, ini hanya kata lain dari ini ya. Setiap anggota A adalah anggota B itu ini. Dan sebaliknya setiap anggota B adalah anggota A itu ini. Ya, jadi A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Sama saja ya mengatakan ini dan mengatakan ini ya, karena ini adalah definisi dari himpunan bagian. Ya. Jadi A sama dengan B jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Contoh, ini nanti yang merah nanti akan saya terangkan di bawah ya. Yang merah ini tambahan ya. Menyatakan himpunan A dengan syarat keanggotaan, menyatakan himpunan B dengan syarat keanggotaan, ya, syaratnya PX, syaratnya QX, ya. Maka A sama dengan B jika dan hanya jika PX dengan QX itu ekuivalen. Ini proposisi, ini proposisi. Jadi kita menggunakan operasi proposisi yaitu operasi ekuivalensi ya. PX ekuivalen dengan QX itu artinya apa? Definisi ekuivalen PX ekuivalen dengan QX jika dan hanya jika PX dan QX mempunyai nilai kebenaran yang sama ya. Definisi ekuivalensi ya. Sama. Jadi kalau PX dan QX itu mempunyai nilai kebenaran sama. Kalau PX benar, QX benar. Kalau PX salah, QX salah. Ya. Jadi kalau X anggota A, berarti X anggota B. Ya. Kalau X anggota B, QX benar, berarti PX benar kan? Maka X anggota A. Jadi A sama dengan B. Ya. Jadi ini juga cara lain untuk mengatakan A sama dengan B dengan menggunakan syarat keanggotaan. Nah, jangan melihat ini sebagai sesuatu yang berbeda ya, tidak. Nah, ini sama saja dengan di atasnya ini. Karena apa? Karena PX dan QX itu ekuivalen kalau nilai kebenarannya sama. Ya. Nah, kalau QX itu benar, berarti X anggota B. Ya, kalau PX itu benar, berarti X anggota A. Ya. Nah, kalau X anggota A, berarti PX benar. Maka kalau PX ekuivalen dengan QX, QX juga benar. Jadi X anggota B. Kalau X anggota B, QX benar, maka PX juga benar, jadi X anggota A. Ya, jadi ini tidak lain daripada ini, tetapi mengatakannya dengan menggunakan syarat keanggotaan. Ya. Contoh. A adalah himpunan semua X yang syarat keanggotaannya ini ya. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. B adalah himpunan dua elemen, yaitu bilangan 2 dan bilangan 3. Ya. Apakah A sama dengan B atau tidak? Himpunan A apakah sama dengan himpunan B?
Himpunan A dinyatakan dengan syarat keanggotaan, himpunan B dinyatakan dengan cara daftar, di daftar anggotanya. Nah, apakah A sama dengan B? Sama Romo. Sebab apa? Sama. Sebab Karena dari himpunan A sendiri, dari persamaan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, jika kita mencari anggotanya dari fungsi tersebut akan menghasilkan X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. ya, jadi ini ya syarat keanggotaan PX ini kita ganti X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Carilah X yang membuat ini benar kan, supaya menjadi anggota A. X itu anggota A kalau memenuhi syarat ini kan. Memenuhi syarat ini berarti proposisi ini menjadi benar. Nah, kapan proposisi ini menjadi benar? Yaitu kalau X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Ini kan kamu faktorkan kan. Kalau kamu faktorkan menjadi X min 2 kali X min 3. Ya kan? Jadi X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Ya. Jadi semua anggota A adalah anggota B. Semua anggota B adalah anggota A ya. Semua anggota B, 2 anggota A, 3 juga anggota A. Semua anggota A, anggota B. Anggota A ini hanya 2 ya, yang memenuhi syarat ini hanya 2, yaitu bilangan 2 dan bilangan 3. Jadi semua anggota A adalah anggota B, semua anggota B adalah anggota A, jadi A sama dengan B. Ya. Contoh kedua, N adalah himpunan semua bilangan asli, bilangan bulat positif ya. A himpunan semua bilangan bulat positif, maka N sama dengan A. Ya, sebab semua bilangan asli adalah bilangan bulat positif dan semua bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Ya. Semua anggota N adalah anggota A, semua anggota A adalah anggota N. Ya. Bilangan asli jika dan hanya jika bilangan itu adalah bilangan bulat positif. Ya. Jadi kalau dia bilangan bulat positif, maka dia bilangan asli. Jika dia bilangan asli, maka dia bilangan bulat positif. Jadi N sama dengan A. Ya. Nah, ada suatu akibat yang menarik ya. Himpunan 2,3 dengan 3,2 itu sama. Sebab apa? Semua anggota 2,3 adalah anggota 3,2. Semua anggota 3,2 adalah anggota 2,3. Ya. Jadi ini himpunan yang sama. 2,3 dan 3,2. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jika suatu himpunan dinyatakan dengan cara daftar, mendaftar elemen-elemennya, maka urutan menulisnya itu tidak perlu diperhatikan. Ya, boleh 2 dulu lalu 3, boleh 3 dulu lalu 2. Urutan tidak diperhatikan. Ya, mengerti bahwa pada suatu himpunan urutan itu tidak diperhatikan. Ya, nanti akan ada contoh di mana urutan itu diperhatikan. Ya, mengerti ya? Himpunan ini ya. Kalau ini koordinat itu urutannya diperhatikan. Ya, tapi kalau ini himpunan urutan tidak diperhatikan. Ya, bebas urutannya. Sekarang himpunan yang anggotanya himpunan. Ya, himpunan yang anggotanya himpunan. Ya, contoh himpunan yang anggotanya himpunan itu dalam hidup sehari-hari apa?
dalam hidup sehari-hari, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Ya. Anggota PBB itu apa? Anggota PBB itu negara ya. Negara itu apa? Negara itu himpunan manusia. Ya, jadi PBB itu anggotanya himpunan. Ya. ASEAN. ASEAN itu apa? ASEAN adalah himpunan negara-negara Asia Tenggara. Ya. Anggotanya apa? Anggotanya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan seterusnya. Indonesia itu apa? Indonesia itu himpunan orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia. Ya. Jadi ada dalam hidup sehari-hari kita juga mengenal ya himpunan yang anggotanya himpunan ya, bukan anggotanya bukan elemen tapi himpunan ya. Kita sebagai orang tidak bisa menjadi anggota PBB. Ya, jadi misalnya kamu datang ke New York, lalu kamu pergi ke markas besar PBB, lalu kamu minta saya mau jadi anggota PBB, ya tidak bisa. Ya, anggota PBB harus himpunan, yaitu himpunan warga negara suatu negara. Ya, nah suatu himpunan yang anggotanya juga merupakan himpunan disebut keluarga himpunan. Ya. Istilah lainnya adalah kelas, ya, kelas istilah lainnya. Ya. Kalau himpunan ini anggotanya elemen. Kalau keluarga himpunan anggotanya himpunan. Ya. Contohnya ini ya, K sama dengan AI, di mana I adalah indeks ya. Jadi ini juga bisa ditulis sama dengan A1, A2, A3, A4 misalkan ya, ini A5 misalkan ya. Nah, dalam kejadian ini himpunan indeks I itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, jadi I ini adalah himpunan indeks. Nah, kalau indeksnya 1, 2, 3, 4, 5 berarti I ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan indeks dari AI. AI, I, anggota I besar. Ya. Jadi ini anggotanya himpunan, maka ditulis huruf besar ya, karena ini himpunan ya. Jadi ini ditulis huruf besar karena ini himpunan. Ya. Contoh keluarga himpunan adalah himpunan kuasa. Bahasa Inggrisnya power set. Ya. Power set. Himpunan kuasa dari himpunan A. Lambangnya PA. Power set dari A. Adalah himpunan keluarga semua himpunan bagian dari A. Jadi PA sama dengan B, di mana B adalah himpunan bagian dari A. Keluarga semua himpunan bagian dari A. Contoh, A-nya 1, 2, 3. Kumpulkan semua himpunan bagian dari A. Ya. Nah, pertama-tama kosong. Karena apa? Karena tadi sudah dikatakan kosong adalah himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Ya, jadi himpunan bagian yang pertama adalah himpunan kosong. Tapi ini tak sejati ya. Lalu himpunan dengan 1 anggota. 1, 2, 3.
Himpunan dengan 2 anggota, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Himpunan dengan 3 anggota, ya A sendiri. Ya. Nah, dari sini kita melihat kan kosong dan A sendiri selalu himpunan bagian. Nah, itulah yang disebut himpunan bagian tak sejati. Lainnya itu sejati ya. 1 ini 6 ini sejati, tak trivial. Ya, karena tidak kosong, tidak sama dengan A. Ya. Jadi himpunan keluarga semua himpunan bagian dari A terdiri dari himpunan bagian yang tak sejati, yaitu kosong dan A sendiri. Himpunan bagian yang sejati, yang tidak kosong dan bukan A sendiri. Ya. Nah, kalau A-nya ini terdiri dari 3 elemen, maka banyaknya anggota A adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 2 pangkat 3. Kalau banyaknya anggota ini ada 3 elemen. Ya. Jadi kalau banyaknya anggota itu ada N, kalau A itu memuat N elemen, maka himpunan kuasa dari himpunan A memuat 2 pangkat N elemen. Ya. Oleh karena itu maka himpunan ini disebut himpunan kuasa ya, karena pangkat ini dalam bahasa Inggris power ya. Maka disebut power set ya. Himpunan kuasa seringkali dilambangkan dengan PA atau dilambangkan juga dengan 2 pangkat A. A besar ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Mana waktunya? Operasi himpunan ini baru tadi pagi saya unggah ya di LMS.
Nah, kalau kita soal-soal ada pada halaman 86 ya. Jadi kamu untuk pelatihan bisa mengerjakan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, nomor 5 belum, karena ini operasi himpunan. Ya. 1, 2, 3, 4 coba kamu kerjakan ya untuk latihan ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada pada halaman 86. Ya. Di dalam teks yang judulnya adalah operasi himpunan. Ya. Judulnya ini, ya, operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu seperti operasi pada logika. Ya. Kalau operasi logika itu ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, ekivalensi. Ya. Kalau di himpunan operasinya apa saja? Ada 6 operasi yang akan kita bahas, yaitu komplement, gabungan, irisan, selisih, selisih simetrik, dan darab kartesius. Ya, darab ini bahasa Inggrisnya adalah produk. Ya. Produk itu bahasa Indonesianya darab atau perkalian. Ya. Darab kartesius. Jadi ada 6 yang akan kita bahas ya. Yaitu komplement. Komplement ini sejajar dengan negasi. Gabungan ini sejajar dengan disjungsi. Irisan ini sejajar dengan konjungsi ya. Lalu ada selisih 2 himpunan, selisih simetrik 2 himpunan, dan darab kartesius 2 himpunan. Ya. Kalau operasinya itu menyangkut 1 himpunan, maka disebut operasi uner. Ya. Hanya ada 1 operasi uner, yaitu operasi komplement. Kalau operasinya itu menyangkut 2 himpunan, maka disebut operasi biner. Ya. Gabungan, irisan, selisih, selisih simetrik, darab kartesius itu operasi biner karena menyangkut 2 himpunan. Ya, seperti pada operasi proposisi ya, ada yang uner, misalkan negasi, dan ada yang biner, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Ya. Oke. Kita lanjutkan besok Rabu akan kita bahas operasi-operasi ini. Ya. Dan saya kira kita bisa menyelesaikan ya, besok Senin bisa kita selesaikan ya himpunan ya. Jadi Anda jangan bersantai-santai ya, coba mengingat kembali ya apa yang sudah Anda pelajari di SMP dan SMA. Cocokkan dengan apa yang
sekarang kita pelajari. Tentu sekarang kita mempelajarinya secara lebih mendetail dan lebih eksak, ya, dengan lambang-lambang logika matematis yang sudah kita pelajari kemarin. Ada pertanyaan? Waktunya sudah habis. Gregoria, ada pertanyaan? Belum ada Romo. Mutiara Trisnawati, Belum ada Romo. Firencia, Belum ada juga, Romo. Firencia ada di mana sekarang? Ada di rumah, Romo. Di Kendari. Iya. Wah, jauh sekali. Sinyalnya bagus nggak? Kadang bagus, kadang enggak, Romo. Oh. Justin ada di mana? Di kos Romo, Kosnya di mana? di Jalan Payangan 3. Oh, Payangan 3. Ya, ya. Dekat apotek Sanata Dharma itu. Kurang tahu deh Romo. Yang pasti dekat pintu belakangnya, yang Ya, ada ya. ATM. Yang ada ATM Mandiri itu kan? Iya Romo. Ya. Ya sebelah ATM itu apotek. Apotek Sanata Dharma itu ya. Kalau kamu butuh obat itu di sebelah ATM itu apotek Sanata Dharma. Ya. Antonius Renat ada di mana? Masih di rumah Romo, di Tangerang. Oh, masih di Tangerang. Ya, oke. Kok diam semua ya? Gisinta ada di mana? Saya di rumah di Kulon Progo, Romo. Oh, rumahnya Kulon Progo ya. Timur, Romo. Seringkali ke kampus nggak? Saya ngekos, Romo, tapi ini baru di rumah. Kos di mana? Di ini, Romo. Dekat Mato Cafe, Jalan Tasura. Oh, Jalan Tasur. Iya, Romo. Oke. Arista Damayanti, Iya Romo, kamu tinggal di mana? di Jogja Romo, Di mana? daerah Kraton. Tuh, daerah keraton. Oh iya. Iya. Iya, Sering ke kampus nggak? Pas awal-awal itu mau beli buku landasannya di kampus Romo. Oh, sudah Iya. beli. Sudah ini Romo. Oh iya, bagus itu. Dibelinya di perpustakaan? Iya Romo. Oh iya, ya bagus. Oke. Nikodemus sedang tidur ya? Demus sedang tidur kan? Ah, betul, tidur dia. Halo Demus. Nggak menjawab, berarti tidur. Kuliah kok tidur nih. Demus ini gimana? Nih, Nikodemus ini sedang tidur. Denta? Sedang apa? Bagaimana, Romo? Sedang apa kamu? Bagaimana, Romo? Maaf, di sini baru kerja bakti, Romo, di pinggir rumah. Nggak dengar. Kamu sedang kerja bakti? Sebelah rumah. Oh, iya. Oke. Oke, sekian dulu
perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi besok Rabu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima Selamat kasih, Romo. pagi. kasih semuanya.